Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Leli. Saya Raido Taryawan dari kelas 11 MIA 4 akan menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan, yaitu menjelaskan tentang struktur, teks prosedur, dan kaidah kebahasan yang harus dilakukan dan diketahui dalam teks prosedur. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana struktur teks prosedur? Struktur teks prosedur terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pada bagian pertama tujuan, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah. Pada bagian tujuan berisi tentang judul dan juga berisi tentang tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang ingin dicapai setelah melakukan beberapa tahapan dalam teks prosedur. Pada bagian yang kedua yaitu material, berisi tentang bahan, alat atau material dan sebagainya. Tetapi tidak semua teks prosedur menggunakan bagian ini karena material hanya digunakan pada pembuatan teks prosedur seperti halnya pembuatan makanan dan lain sebagainya. Baik, pada bagian yang ketiga yaitu bagian langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah yaitu berisi tentang metode-metode atau step-step yang harus dikerjakan dan diikuti agar mencapai hasil yang diinginkan. Pada bagian ini harus dilakukan secara berurut langkah-langkah tersebut, karena jika kita ingin mendapatkan hasil yang sesuai keinginan kita, maka kita harus mengikuti langkah-langkah tersebut secara berurutan. Baik, pada pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana kaidah kebahasan yang harus diperhatikan dalam teks prosedur. Dalam kaidah kebahasan terbagi menjadi 4 bagian. Pada bagian kaidah kebahasan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu konjungsi temporal, yang kedua kata kerja imperatif, yang ketiga verba material dan tingkah laku, yang terakhir yaitu partisipan manusia. Baik, pada konjungsi temporal yaitu kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya itu seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Baik, pada kata kerja imperatif. Pada bagian kata kerja imperatif itu pada teks prosedur juga akan banyak ditemukan beberapa kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah atau larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur tersebut. Baik, yang ketiga yaitu verba material dan tingkah laku. Pada bagian C yaitu verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu hal yang mengacu pada tindakan fisik seperti memotong wortel, menghaluskan bumbu, dan lain sebagainya. Sedangkan verba tingkah laku yaitu suatu kegiatan yang menggunakan suatu ungkapan atau sebagainya, atau juga tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Baik, yang pada bagian D yaitu partisipan manusia. Pada bagian partisipan manusia yaitu seluruh manusia atau semua orang yang ikut serta dalam pelaksanaan teks prosedur tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan saya juga mohon maaf karena keterlambatan pengirimannya, Bu, karena dikarenakan beberapa faktor, yaitu saya jaringan di rumah saya mengalami sedikit gangguan, koneksinya mengalami gangguan, sehingga saya tidak bisa tepat waktu tidak bisa tepat waktu dalam pengirimannya. Dan juga beberapa hari yang lalu saya juga kondisi tubuh saya lagi down, lagi kurang enak badan, sehingga saya tidak bisa mengerjakannya tepat waktu. Sekali lagi mohon maaf, Bu.
Baik, ini saja yang bisa saya simpulkan, yang bisa saya jelaskan. Jika terdapat salah kata atau pengurangan kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.